Cara komunikasi politiknya Hasto ini terlalu lemah dan kecenderungan menyerang, bukan membuat kondusif, malah kecenderungannya ofensif. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Tema masih mengangkat soal pemilu, pilpres dan Mahkamah Konstitusi yang memang 2 minggu ini eskalasinya begitu tinggi. Nah, kita akan bincang-bincang dengan tokoh-tokoh nasional yang memang tidak asing lagi. Ada Bung Noel Ebenezer, selamat sore Bung. Selamat sore Mas Gun. Ada Bung Tobi Tobias, selamat sore Bung. Selamat sore Mas Gun. Ya, sehat semua nih ya. Jadi bersyukur Prabowo jadi presiden nih, pilihan Bung Noel nih. Dan pilihan rakyat Indonesia. Jadi kita harus menyebutnya Pak Cagup dulu nih. Jadi kita bincang-bincang tentang memang dalam beberapa hari ini sosok Sekjen Hasto Kristianto nih membuat blunder dan out control kalau saya lihat. Karena semua diseret sama Pak Sekjen PDIP Hasto, mulai dari presiden yang akan mengambil alih PDI dan Golkar, mulai cawe-cawe presiden dalam bansos, presiden menantunya yang mau dicalonkan jadi gubernur Sumut, macam-macam lah semuanya apa yang disebut Sekjen Hasto. Nah, kita akan ngobrol tentang sosok ini yang memang kontroversi dan nanti hasil MK itu prediksinya seperti apa. Silakan Bung Noel dulu. Oke, terima kasih Mas Gun. Belakangan ini, bukan belakangan ini, setahun belakangan ini banyak narasi-narasi yang diorkestrasi oleh Hasto sebagai Sekjen PDIP yang menurut pandangan kita itu malah membuat PDIP terpuruk. Dampaknya itu yang terkena langsung itu adalah Ganjar Pranowo. Secara keseluruhan tidak ada satupun provinsi yang dimenangkan oleh Hasto. Kenapa? Karena orkestrasi yang selalu dimainkan oleh Hasto dalam hal ini melakukan yang namanya serangan politik kepada Jokowi itu sudah melampaui hal yang menurut pandangan saya sudah terlalu keji. Dia mengorkestrasikan soal pertama-tama itu soal dinasti politik, kemudian ada kekuasaan melakukan intimidasi, kemudian terakhir hari ini kita lihat Jokowi akan melakukan pengambilan atau bukan pengambilan, menyalonkan ketua umum PDIP dan juga Golkar. Nah, kita melihatnya ini ada yang sangat disengaja oleh Hasto ingin membuat keruh situasi politik yang sudah sangat kondusif ini. Gitu. Kita lihat beberapa hari ini lihat narasi-narasi yang dimainkan Hasto. Kami melihatnya bahwa ini bahaya sekali. Bahaya lagi buat hubungan yang sudah terbangun antara Bu Mega kemudian Pak Prabowo. Karena kita lihat ke depan ini kan ada semacam penugasan yang dilakukan oleh Bu Mega terhadap Mbak Puan, itu terkonfirmasi coba membangun komunikasi dengan Pak Prabowo. Nah, agenda itu kan sudah di atas mejanya Pak Prabowo, tinggal menunggu momen kapan itu pertemuan. Nah, hal-hal ini kan penting sekali untuk dipublikasikan bahwa pemimpin bangsa ini ya tidak ada masalah dengan perbedaan pandangan, perbedaan politik dan sebagainya. Karena substansinya siapapun pemimpinnya pasti ingin melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Nah, untuk hal itu kita lihat ya kita berharap sudahlah hentikan kegaduhan-kegaduhan yang kontraproduktif ini. Karena kita tidak mau ke depan situasi yang sudah kondusif ini, kita lihat peran kepolisian sebagai penegak hukum, TNI sebagai penjaga republik, itu kemarin luar biasa menjaga demokrasi kita dengan begitu baiknya. Tidak mudah menjaga republik yang melakukan perhelatan besar terkait pemilu ya, pesta demokrasi itu. Karena kita tidak mau kejadian 2014, 19 itu terjadi lagi di 2024 dan alhamdulillah puji Tuhan ya, kejadian itu tidak ada. Yang terjadi polarisasinya bukan rakyat dengan rakyat, politisi dengan politisi. Yang akhirnya rakyat sudah paham sekali, sudah cerdas,
mereka tidak mau terseret-seret lagi dengan apa? Arus mainannya para politisi. Nah, Hasto saya lihat coba mencari sesuatu ya, keuntungan dari konflik yang hari ini. Entah dia ketakutan atau apa saya nggak tahu, atau memang punya beban politik di mana kita lihat calonnya kalah ya, Mas Ganjar. Ganjar itu kalah, faktornya itu sebetulnya kalau mau kita seret-seret, Hasto harus bertanggung jawab gitu loh. Hasto harus bertanggung jawab terhadap kekalahannya Ganjar, apalagi itu menjadi one prestasi buat Hasto di mata DPP PDIP, karena kita melihat sikap Hasto ini, saya punya keyakinan itu bukan sikap dan pandangan PDIP sebagai institusi partai besar. Nah, untuk sementara itu yang saya lihat, Mas Gun, kira-kira begitu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan tentang sosok Hasto. Jadi omongan-omongan yang memang beberapa minggu ini memang sangat keras, ya terkesan out control. Banyak kecurigaan dari saya, apa ini pertanyaan titipan Bu Megawati ke Hasto atau bukan? Jadi itu memang jadi jadi polemik juga. Ini pertanyaan pribadi dia dalam hati yang memang saya dengar-dengar ada informasi mau diganti, hingga dia istilahnya kalang kabut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memang hampir tiap hari kalau dibilang viral ya viral. Mulai dari Harun Masiku, Presiden Jokowi, Bobi Nasution, pokoknya disebut semua apa yang mengganggu dia. Bansos lah, semua terkait dengan kecurangan pemilu lah, disebut semua. Silakan Bung Tobias. Ya, terima kasih Mas Gun. Ini satu fenomena yang saya lihat bahwa seorang seperti Hasto itu kan harusnya kan menjadi politik yang tingkat atas lah. Tetapi kita lihat hari-hari ini ya masyarakat menilai bahwa banyak menyerang individu. Biasanya kalau orang selalu menyerangi individu itu berarti ada tanda tanya. Yang tadi seperti Mas Gun telah ngomong bahwa ya jangan-jangan dia udah di akhir jabatannya atau memang mau diganti. Ya seperti itu yang kita ngelihat bahwa penyerangannya itu benar-benar kalau orang timur bilang itu jahat. Kenapa saya bilang jahat? Bahwa vulgar. Yang kita lihat bahwa ungkapan-ungkapan dia terhadap Pak Presiden itu terbuka dan menjurus langsung. Dan kata-kata itu keluar dari mulutnya dia itu, kita lihat bahwa itu bukan kata-kata seorang politisi kelas tinggi, tetapi itu ya kita bisa ukur bahwa itu politis kelas rendah. Di satu sisi masyarakat semua percaya bahwa memang MK punya pekerjaan yang memang kita lihat begitu sulit juga, tetapi apapun yang nanti diputuskan sama MK, nah itulah putusan final dan kita lihat bahwa semuanya itu berjalan baik kok kemarin kok. Di MK semua pada fine-fine aja, terakhir juga masih salam-salaman. Saya rasa itu nggak ada masalah dan kita ngelihat di sini bahwa Hasto itu mengeluarkan kata-kata yang memang mohon maaf adu domba. Yang pertama kita ngelihat bahwa dia udah tahu bahwa Golkar sudah dikatakan bahwa Pak Presiden mau mengambil alih Golkar. Habis itu di satu sisi dia juga bilang ya kira-kira ya Pak Presiden juga mau mengambil PDIP. Lah itu sesuatu yang bagi kita sebagai eksponen pemuda Indonesia kan itu kan nggak bagus. Harusnya dia sebagai intelektual, apalagi seorang sekjen partai besar, itu harus punya satu wawasan yang benar-benar dijaga supaya konstelasi politik ini berjalan dengan aman, damai. Dan kita lihat bahwa fine-fine aja si Puan dengan Pak Prabowo, it's okay, nggak ada masalah. Habis itu pun Megawati mungkin nggak ada masalah. Nah cuma akar masalah ini yang kita lihat bahwa ini maksudnya apa yang sudah dikatakan sama si Hasto ini ada tanda tanya. Itu untuk menghilangkan bahwa si Harun Masiku juga dicecar, dicari pun ya itu kan bagian dari konstelasi dia.
Dan harusnya ya kalau memang betul dia punya apa? Punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini ya dia kasih tunjuk dong di mana itu sih Harun Masiku itu berada. Mungkin seperti itu Mas Gun. Pertanyaannya adalah apa yang disampaikan Bung Noel mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo yang tentu masyarakat Indonesia senang seharusnya ya. Karena ini menyatukan tadi perbedaan-perbedaan antara dua kubu ini. Tapi yang menarik adalah gugatan PDI terhadap hasil pemilu itu melalui mantan Hakim Agung Gayus Lumbun nih. Jadi banyak orang bilang ini serius karena Gayus Lumbun sudah turun, mantan Hakim Agung pula lagi. Silakan tanggapannya Bung Noel. Saya rasa soal Gayus Lumbun turun dalam sengketa pemilu menjadi tim hukum capres Mas Ganjar itu menurut saya pandangan saya sah aja. Pertama dia kader, dia sebagai advokat, jadi secara profesi tidak ada yang dia langgar. Gitu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Gayus dan timnya ya is oke sampai sekarang nggak ada masalah. Dia menggugat dan sebagainya itu kan hak konstitusi dan itu memang disediakan saluran konstitusinya. Siapapun yang melakukan gugatan terkait pemilu bisa langsung ke MK dan itu nggak ada yang menghambat. Nah tinggal nanti di MK-nya tinggal penguatan bukti-bukti atau materi-materi yang menurut 03 misalnya ada kecurangan di mana ya tinggal ditunjukkan. Nah 02 juga punya hak melakukan pembantahan melalui Pak Yusril atau Hotman Paris atau siapa itu para lawyer-lawyer itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa ini kan mendidik rakyat juga dalam menyelesaikan soal sengketa-sengketa hukum gitu. Jadi sampai detik ini nggak ada masalah. Kalau kemudian kayak kemarin Hasto dengan berapa timnya bicara tentang hak angket sampai detik ini tidak ada itu namanya hak angket. Bahkan Mbak Puan berkali-kali menyampaikan tidak ada sikap partai bicara tentang hak angket dan itu diperkuat juga oleh Pak Jarod. Sampai detik ini sikap partai belum bicarakan soal hak angket. Artinya siapa yang menggulirkan ini? Berarti kan ada masalah di Hastonya dan kawan-kawannya. Nah saya nggak ngerti begitu buas orang ini dan begitu sinis melakukan serangan-serangan politik ke Pak Jokowi gitu loh. Orkestrasinya menurut saya bukan keras tapi kasar sekali. Sekelas sekjen partai besar yang seharusnya bicara tentang gagasan-gagasan besar, kemudian bicara program-program besar, kemudian bicara tentang ideologi-ideologi besar. Nah itulah yang kita harapkan sebagai anak bangsa. Sudah bicaralah hal-hal yang besar bukan hal yang kerdil gitu. Jadi menurut saya Hasto sudah tidak pantas lah terkait ofensifnya terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi biar gimana pun punya kontribusi besar dalam membangun bangsa ini yang dulu pernah ketertinggalan. Lalu siapa yang bisa menihilkan kerja-kerja Pak Jokowi? Kita lihat kawan-kawan Indonesia Timur, Kalimantan sampai semua. Sampai detik ini kerja itu ada dan nyata. Jadi saya rasa Hasto gagal total dalam mengorkestrasi seakan-akan Jokowi akan mengambil alih PDIP. Ketika dia gagal memenangkan Ganjar, sekarang dia buat lagi orkestrasi tentang Jokowi akan melakukan pengambil alihan PDIP dan Golkar. Ini saya lihat polanya kayak semacam adu domba ya, David Impera. Jadi ya kita tinggal lihat saja. Tapi kalau saya lihat karena kemarin saya ketemu beberapa minggu yang lalu ketemu Presiden menyampaikan saya tidak mungkin mau mengambil hal itu dan tidak mungkin dan tidak ada niat sedikit pun. Jadi itu penegasan Presiden gitu. Dan Presiden hanya fokus pada kerja-kerja yang sudah ada di atas mejanya. Karena dia dengan waktu yang hanya tinggal 6 bulan berapa hari lagi ini, ya fokusnya dia menyelesaikan pekerjaan yang ada di atas mejanya, udah itu aja. Jadi terkait soal ambil alih PDIP, ambil alih Golkar, ini kan kita tahu orkestrasi ini siapa yang mainkan dan ini sengaja dijadikan semacam ruang konflik antara Jokowi dengan PDIP, Jokowi dengan Golkar. Artinya apa? Jokowi mau dijadikan common enemy, musuh bersama. Tapi saya yakin sekali
Ini partai-partai ini punya cara berpikir yang besar lah, nggak mungkin sekerdil itu. Kira-kira gitu Mas Gun. Ya, jadi keyakinan Bang Noel tentang pertemuan Megawati dan Prabowo itu pasti akan terjadi ya? Pasti akan terjadi, karena biar gimana pun kita lihat kemarin atau beberapa hari ini ada berita dari Kompas, Mbak Puan itu ditugaskan untuk melakukan komunikasi politik. Karena kenapa? Kenapa Mbak Puan? Kenapa bukan Sekjen Hasto? Karena saya lihat cara komunikasi politiknya Hasto ini terlalu lemah dan kecenderungan menyerang, bukan membuat kondusif, malah kecenderungannya ofensif dan ini tidak baik. Pemilu sudah selesai. Kemudian hasil pemilu juga sudah diumumkan oleh KPU sebagai penyelenggara. Nah kemudian sengketanya nanti kita lihat diumumkan, tinggal tunggu berapa hari ke depan. Ya sudah, tinggal mau ngapain lagi, mau kita batalkan pemilu. Itu lantas dia mau biayain pemilunya. Kalau dia mau silakan aja, asal bikin aja pemilu sendiri. Kita sih nggak masalah. Tapi yang jelas hasil pemilu yang sudah dilakukan oleh KPU dan hasilnya sudah ada secara definitif dan itu sudah menjadi bagian hak pilih rakyat. Jangan sampai nanti rakyat yang menggugat PDIP, itu lebih bahaya. Kenapa? Biar gimana pun itu hak konstitusi yang paling mendasar dalam sebuah demokrasi. Hak konstitusinya dimandatkan ke Pak Prabowo melalui mekanisme pemilu yang sangat demokratis kemarin. Itu Mas Gun. Oke, ke Bung Tobias lagi nih. Bung Tobias, jadi kalau ngelihat gelagat keanehan di partai PDIP sendiri antara Hasto, Megawati, dan Puan, banyak masyarakat bahkan sosok sahabatnya Taufik Kemas juga yang namanya Bitor Suryadi yang waktu kita wawancara juga begitu. Kenapa terkesan Puan ngerem, tidak seperti Hasto yang galak karena ada kasus suaminya dan kasus dirinya sendiri, itu menurut versi dia ya. Puan ada 4 kasus, suaminya ada sekian kasus, jadi seperti tersandera hingga PDIP tidak seperti Hasto frontal, gitu Bung Tobias, silakan. Ya kalau saya lihat sebenarnya bukan ada satu sandra itu nggak ada, ya kan? Bagaimana kok sandra? Kalau sandra kan orang kan harus baik-baik. Nah ini kan kebalik, ini malah frontal. Harusnya kalau orang ke sandra ya dia baik-baikin. Ini kayaknya dia sudah mulai tersingkir dari PDIP. Nah kita nggak lihat bahwa apa Ibu Mega hari ini percaya sama dia nggak? Itu pertanyaannya. Harusnya kalau memang dia ngerasa bahwa ini memang ada sesuatu kesalahan, ya dia harus baik-baik, harus minta maaf, jangan buat adu domba. Nah itu yang berbahaya Mas Gun. Nah kalau memang itu benar, ya pasti kan rakyat bisa menilai. Nah ini kan rakyat sudah pintar kok. Lah kok ini bicara sedangkan Ibu Mega belum ngomong, sedangkan di dalam PDIP itu Ibu Mega bilang, ya kan sesuatu yang belum nyata, jangan pernah ada yang ngomong. Harusnya Ibu Mega yang punya hak untuk berbicara itu. Ini Ibu Mega nggak ada kok. Kalau memang Ibu Mega ngerasa bahwa ini nggak benar, ya pasti Ibu Mega yang akan berbicara sendiri, bukan Hasto. Nah Hasto sebagai kakinya PDIP harus berdiri tegak. Jangan hari ini dia berjalan sendiri, diundang sana dia berjalan. Habis itu sama tim yang memang nggak suka dia berjalan lagi, dia ngomong lagi. Nah kalau ngomong itu untuk mendiamkan masyarakat atau mendinginkan suasana pilpres nggak ada masalah. Lah ini pergi ke sana membuat satu statement yang seakan-akan bahwa pemerintah ini nggak benar. Habis itu KPU nggak benar, habis itu semuanya nggak benar. Yang benar cuma hanya dia. Nah itu kan nggak bagus juga. Itu mungkin Mas Gun. Nah. Oke, Bung Tobias. Jadi kita nggak usah lama-lama nih, langsung closing statement aja nih. Atau mau ada pandangan lain terkait Hasto? Saya rasa gini, tadi saya coba ingin mengutip apa yang disampaikan Kakak Tobi. Benar juga apa yang disampaikan Kakak Tobi. Jangan-jangan Hasto ini memang sudah tidak dipercaya lagi oleh Bu Mega. Makanya dia coba melakukan kerja-kerja yang kecenderungannya liar gitu loh. Liar, kemudian uncontrol secara politik. Apalagi kita pahamin bahwa politik ini sudah selesai. Presidennya sudah ada, Pak Prabowo pemenangnya. Dan Bu Mega sampai detik ini tidak sedikit pun ada pernyataan terkait hak angket. Kita lihat secara realita politik. Ketua Umum Nasdem sudah mengakui, P3 sudah mengakui, mau apa lagi gitu loh. Nah soal gugat-menggugat itu biarlah, itu soal sengketa pemilu itu kan emang menjadi ruang
yang diberikan oleh negara ini terkait sengketa. Jadi tidak ada yang masalah. Nah, tinggal kita lihat ke depan aja. Sama-sama kita berharap agar pemimpin yang sudah terpilih ini punya komitmen kerakyatannya benar-benar kita kawal. Jangan sampai nanti kita lihat takut saya khawatir kalau seandainya nanti mentang-mentang nanti Pak Prabowo jadi diganggu lagi. Akhirnya bangsa ini menjadi bangsa pengganggu. Seharusnya kan Pak Prabowo itu luar biasa besarnya jiwanya. Dia ingin mengajak semua komponen anak bangsa ini, ayo kita kerjain nih perahu besar, rumah besar ini bareng-bareng yuk gitu loh. Ya itulah maksud saya pemimpin yang kayak begitu yang kita butuhkan. Dia menang, dia tidak jumawa. Dia bilang kalau kita menang jangan jadi orang yang jumawa. Gitu. Kita harus saling bergandengan tangan dan itu kita suka pemimpin yang seperti itu. Bukan bangga diri, besar diri. Kenapa sampai detik ini saya begitu bangga dengan pilihan politik saya ketika saya memilih Pak Prabowo. Ternyata ada sesuatu yang selama ini publik tidak ketahui. Apa? Sikap kenegarawanan Pak Prabowo. Dia sangat mau belajar dengan Jokowi. Yang pertama umurnya jauh. Kemudian soal senioritasan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo mau belajar. Pertama ini. Itu kita suka nih. Ini kan warisan-warisan yang harus menjadi standar kita berbangsa. Itu dimulai oleh siapa? Pak Jokowi. Bayangkan orang yang berseberangan dengan beliau bisa diambil menjadi bagian dari pemerintahannya. Itu kan hebat. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo belajar dengan hal itu. Karena ingin menjadi orang besar itu ia siap mau belajar. Walaupun dengan orang yang paling dianggap di bawahnya. Karena setiap peristiwa itu adalah guru. Belajarlah dengan sejarah. Agar apa? Selalu bangsa ini belajar dan akan pada titik saatnya kita akan menemukan yang namanya bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang besar. Saya rasa itu Mas Gun. Oke, Bung Tobias mungkin ada tambahan? Ya, kalau bagi saya sih udah final lah, udah close ya mengenai presiden, dan kita lihat bahwa apa yang tadi dikatakan sama Bung Noel bahwa Pak Prabowo ini adalah negarawan sejati dan kita memang harus akui itu bahwa seseorang yang menjadi negarawan sejati ya dia bisa merendahkan diri serendah-rendahnya ya seperti itu kita lihat bahwa nanti ya kalau memang beliau nanti dilantik bulan Oktober ya kita harus rakyat harus mendukung itu karena ya harus bersatu kembali karena apa yang kita lihat bahwa cita-cita bangsa Indonesia ini untuk menuju Indonesia Emas ini kan berat. Nah kalau kita mengganggu dengan cara-cara yang memang nggak benar ya ini akan terganggu juga menuju Indonesia Emas. Ya harus bergandengan tangan. Mau apa lagi kita mau ngomong apa lagi? Sudah final, tinggal tunggu aja nanti di MK kan keputusan MK tanggal 23 kalau nggak salah ya 23 ya. Kalau memang itu kepuasan yang memang mereka nggak mau ya boleh kan kita nanti tunggu aja hasilnya seperti apa kan. Tetapi kita sebagai warga negara atau kita sebagai eksponen pemuda Indonesia ya kita harus bersatu kembali. Apa perbedaan kita yang sudah memang kita lalui kemarin itu ya sudah selesai ya harus bergandengan tangan kembali untuk apa? Untuk memajukan bangsa Indonesia ke depan. Mungkin seperti itu Mas Gun. Ya. Oke, closing statement langsung deh dari Bung Noel, silakan Bung Noel. Terima kasih Mas Gun. Prabowo adalah tugas sejarah. Tugas sejarah yang hari ini dia emban. Dia lahir dari sebuah peristiwa sejarah yang sangat menyakitkan. Dia dihina, dia ditipu, dia direndahkan, bahkan dia dihianati. Tapi pemimpin besar itu biasa lahir dari persoalan-persoalan yang besar, bukan dari hal yang kecil. Dan Pak Prabowo saya lihat pemimpin yang besar. Dia sosok pemimpin yang menurut pandangan saya ya seorang negarawan. Dan kita berharap ke depan nanti sudah hentikan hiruk-pikuk politik yang hanya merusak masa depan bangsa ini, merusak demokrasi ini. Karena kita mau menghadapi 2045, bangsa unggul ini, bangsa emas ini, jangan dirusak. Siapapun menurut saya nanti, siapapun yang punya niat jahat untuk merusak jalan emas bangsa ini menuju 2045, dia akan digilas oleh sejarah. Dan itu saya yakinkan. Jangan bermain-main terhadap republik ini, jangan bermain-main terhadap bangsa ini. Karena bangsa ini ada karena tangis dan darah. Jangan coba-coba mengganggu lah.
Kayak kira-kira saya rasa begitu Mas Gun. Oke, Bung Tobias silakan. Ya bagi saya ya, marilah kita menjaga tatanan demokrasi politik ini ya bersama-sama ya. Dan kita minta juga untuk Pak Sekjen Hasto itu untuk berhentilah akan membuat satu tindakan maupun propaganda yang nanti ujung-ujungnya ya kita akan hancur sendiri. Apalagi beliau kan sebagai sekjen partai besar ya kan. Untuk itulah kita sebagai eksponen minta sekali lagi agar mereka-mereka yang memang kemarin ada pro kontra mengenai di MK ini ya bersatu kembali dan sudah close lah, udah final mungkin seperti itu Mas Gun. Dan harapan saya ke depan di saat nanti Pak Presiden Pak Prabowo nanti duduk dilantik ya seperti kita bilang kan bahwa harus menjadi panutan yang baik untuk memajukan bangsa dan negara di tahun 2029 lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Noel, Bung Tobias atas bincang-bincang yang mencerahkan. Semoga Bapak Prabowo bisa memimpin bangsa ini dengan gemilang. Demikian pemirsa EZTV, bagaimana Bung Noel menyampaikan yang begitu mencerahkan. Bagaimana Bung Tobias juga memberikan sesuatu yang mungkin lebih baik. Sebagai pegangan Bapak Prabowo yang kemungkinan besar dilantik di Oktober nanti, kita sebagai rakyat Indonesia menunggu gebrakan Pak Prabowo untuk membawa Indonesia ini menjadi gemilang. Indonesia ini menjadi bangsa yang besar. Indonesia ini menjadi bangsa yang memang disegani di seluruh dunia, membawa Indonesia emas di 2045. Jangan sampai para pelaku-pelaku kejahatan menempel di Pak Prabowo. Apalagi Bung Noel menyebutkan siapa yang bermain-main dengan Republik ini akan digilas oleh sejarah. Pak Prabowo harus punya mata, punya telinga terhadap orang-orang jahat yang memang sengaja menunggangi Pak Prabowo. Jangan sampai itu terjadi. Rakyat membawa pesan kepada Bapak Prabowo untuk menjaga Bapak menjadi pemimpin yang bijak dan membawa bangsa ini besar. Saya Gunawan Abdillah, undur diri, salam Indonesia.